Indonesia.com ini juga meng-highlight terkait dengan hal tersebut. Kita langsung lihat artikel yang pertama dengan judul Setoran Pajak Makin Loyo, 6 bulan cuma raup 893,8 triliun rupiah. Dan tidak hanya ini, masih ada satu lagi artikel yang juga menjadi sorotan dari cnbcindonesia.com, yaitu terkait dengan APBN semester 1 yang tekor 77,3 triliun rupiah. Ini penjelasan Sri Mulyani. Kemarin kita mengetahui bahwa defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2024 diperkirakan membengkak menjadi 609,7 triliun rupiah atau setara 2,7% dari produk domestik bruto atau PDB. Mulanya target defisit tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo hanya 522,8 triliun rupiah atau setara 2,29% PDB. Tak hanya itu saja, Sri Mulyani juga mengungkapkan penerimaan pajak hingga semester 1 2024 makin loyo. Bahkan hingga 30 Juni 2024 hanya sebesar 893,8 triliun rupiah atau turun 7,9% dari periode yang sama tahun lalu sebesar 970,2 triliun rupiah. Dan untuk membahas lebih dalam lagi, langsung saja kita akan bahas dalam Editor's View kali ini untuk mengetahui bagaimana pandangan redaksi cnbcindonesia.com. Namun saya tidak sendirian karena saya sudah ditemani oleh rekan saya Andi Syalini dan juga Michael Jeffriando, Managing Director CNBC Indonesia. Mas Michael, Syalini apa kabar? Baik. Baik, anakku. Ini kalau kita melihat tahun terakhir pemerintahan Jokowi, tapi justru defisit anggarannya ini membengkak. Anda menyoroti seperti apa, Mas Michael? Iya, karena ini tahun terakhir ya, dan dalam 3 tahun sebelumnya kita lihat sebenarnya APBN di semester 1 itu cenderung surplus ya. Ini memang diakibatkan oleh kenaikan harga komoditas sehingga mendorong penerimaan negara. Nah, yang untuk tahun ini memang sedikit berbeda. Yang pertama, harga komoditas sudah nggak tinggi lagi. Jadi kita tidak mendapatkan penerimaan seperti yang sebelumnya. Mungkin dari sisi batu bara, nikel, timah, dan CPO. Nah, itu kan kontribusinya cukup besar ya, baik untuk pajak, PNBP, termasuk untuk kepabeanan gitu. Nah, di sisi lain kita lihat belanja untuk tahun ini juga jauh lebih besar dari sebelumnya. Karena di awal tahun itu yang pertama ada kenaikan gaji PNS ya, kenaikan gaji PNS, karena sebelumnya kan tidak pernah ada. Ada kenaikan gaji PNS, terus kemudian ada pemilu. Nah, itu anggarannya cukup besar, terus ada percepatan untuk pembangunan IKN. Lalu ada juga kenaikan untuk bantuan sosial sehingga mendorong belanja lebih besar daripada sebelumnya. Nah, untuk 2024 semester 1 sampai akhir bulan kemarin itu memang ada defisit 0,3% ya, atau setara 77 triliun. Nah, untuk sampai akhir tahun memang lebih lebar daripada sebelumnya. Menjadi 2,7%, itu seiring belanja yang naik tadi, PDB kita yang juga cukup meningkat. Terus di sisi lain memang kita lihat ada ketidakpastian lah dari sisi global yang harus diantisipasi gitu. Makanya pemerintah mengambil langkah untuk memperlebar defisit. Oke, artinya dengan tren komoditas andalan Indonesia seperti CPO batubara yang menurun, apakah bisa dikatakan bahwa defisit APBN terjadi ini masih tergolong wajar, Mas Michael? Sebenarnya kalau kita lihat sebelum COVID ya, angka defisit seperti ini masih cukup baik lah, artinya masih di bawah 3%, terus dari 0,34 menjadi 2,7 kan masih rentangnya masih cukup panjang gitu ya. Memang kalau 3 bulan terakhir emang kesannya agak sedikit buruk karena sebelumnya surplus terus gitu ya, di akhir tahun baru kemudian defisit. Nah, yang sekarang kalau dibandingkan sebelum pandemi sebenarnya masih dalam kategori wajar lah, asalkan memang komposisi atau penempatan belanja yang dilakukan oleh pemerintah itu tepat gitu. Karena defisit artinya kan memang pemerintah harus menarik utang yang lebih besar gitu untuk menutupi kebutuhan belanja. Baik, ini kalau kita lihat pembiayaan anggaran untuk menambal defisit 609,7 triliun rupiah, ternyata ditopang melalui tambahan penggunaan SAL. Ini lebih dari 100 triliun rupiah. Artinya SBN ini tetap lebih rendah, 214,6 triliun rupiah. Begitu Anda lihat, apakah strategi ini sebenarnya masih cukup relevan? Masih cukup relevan karena dalam 2 tahun terakhir pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan itu menabung cukup banyak lah. Jadi dari penerimaan negara mereka menyimpan dalam saldo anggaran lebih yang bisa digunakan di kemudian hari untuk hal-hal yang sifatnya urgent gitu. Nah, seperti tahun ini penerimaan sudah mulai anjlok dan kita harus memperlebar defisit. Kalau kita menerbitkan SBN dengan terburu-buru atau gegabah di
akhir tahun ini, sementara ketidakpastian global sangat tinggi ya. Volatile di market itu sangat bisa menekan SBN kita gitu. Jadi maka solusi yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah tepat dengan menggunakan SAL. Jadi dia tidak perlu menerbitkan SBN terlalu banyak, dia cukup menggunakan SAL sehingga tekanan yang kemudian yang dimungkinkan timbul di kemudian hari itu juga tidak terjadi, karena tahun depan dan 2 tahun setelahnya itu beban utang jatuh tempo kita sangat tinggi kan, sampai dengan 800 triliun gitu. Jadi akan sangat baik dan bijak jika pemerintah mengurangi penerbitan SBN untuk tahun sekarang. Oke, sebelumnya tadi Anda katakan bahwa hal ini termasuk atau tergolong wajar, namun yang perlu menjadi note adalah bagaimana komposisi dari belanja negara itu sendiri. Bagaimana Anda mereview selama semester pertama ini? Apakah memang sudah cukup tepat? Karena mengingat kalau kita berkaca pada COVID itu kan terjadi refocusing anggaran. Di semester pertama memang juga ada ya namanya automatic adjustment ya. Jadi masing-masing kementerian dan lembaga menyisihkan 5% dari total anggarannya di luar reguler agar bisa digunakan nanti di semester kedua gitu. Nah, ini juga diberlakukan tahun ini gitu. Nah, kemudian kalau seandainya dipersiapkan lebih matang untuk semester kedua, karena masih banyak terutama proyek-proyek pemerintah ya, proyek-proyek pemerintah yang harus diselesaikan nih sebelum Pak Presiden lengser di Oktober nanti. Nah, itu juga diharapkan bisa mengalir lebih cepat gitu. Terus program-program yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan itu harusnya juga bisa dieksekusi lebih cepat dan tepat gitu. Bantuan sosial di semester 1 memang cukup banyak ya, walaupun banyak pertanyaan atau banyak protes karena dekat dengan pemilu gitu. Nah, di semester kedua ini karena kita masih berurusan dengan iklim, pangan yang tidak tercukupi, rasanya bansos masih harus perlu disalurkan gitu. Bagaimana modelnya dimungkinkan memang yang lebih tepat yaitu melalui cash transfer. Baik, itu dari segi pengeluaran. Tapi dari penerimaan seperti apa nih? Disampaikan juga oleh Menteri Keuangan, kalau penerimaan pajak kita juga loyo begitu, hanya 890-an triliun rupiah. Iya, penerimaan negara memang inline ya dari kalau melihat CNBC dari sejak awal tahun kita cukup concern untuk beberapa hal. Yang pertama dari sisi pertambangan itu memang sudah diproyeksikan harganya turun gitu, dan itu akan memukul penerimaan yang pertama. Yang kedua, industri pengolahan itu juga mengalami kontraksi. Jadi kalau banyak yang mungkin protes gitu ketika CNBC banyak memberitakan tentang pabrik-pabrik yang tutup, PHK di mana-mana, memang realitanya seperti itu dan terbukti di industri pengolahan penerimaan pajaknya juga kontraksi gitu. Terus yang ketiga mengenai PPN dalam negeri, itu juga mengalami kontraksi secara neto gitu. Nah, ini membuktikan bahwa konsumsi rumah tangga di Indonesia itu makin buruk gitu. Daya beli masyarakat sudah tidak sebagus sebelumnya gitu. Nah, ini harus menjadi concern pemerintah bagaimana mengeluarkan kebijakan yang bisa mendorong pabrik-pabrik bisa bangun lagi, terus investor datang, terus kemudian juga daya beli masyarakat yang paling penting gitu. Kalau kelas bawah mungkin kita selalu ada kebijakan bansos gitu. Kelas atas ya mungkin tidak usah dipedulikan lagi gitu karena mereka punya uang. Nah, kelas menengah banyak kebijakan-kebijakan yang mungkin membuat mereka ragu gitu untuk membelanjakan ke depannya, karena dari indeks keyakinan konsumen yang dikeluarkan Bank Indonesia kemarin itu iya masyarakat tuh pesimis gitu, 6 bulan ke depan mereka mau bekerja apa atau berusaha seperti apa gitu. Pemerintah harus memikirkan itu, bagaimana kebijakannya bisa membantu bukan malah menekan mereka. Misalnya seperti PPN yang mau dinaikkan 12% tahun depan, itu kan pemerintahan baru ya, diharapkan itu juga dibatalkan gitu sehingga tidak menekan terlalu jauh. Terus ada tapera yang akan memotong gaji kita gitu. Nah, hal seperti itu harusnya tidak ada lagi. Oke, di masa transisi kepemimpinan saat ini kan artinya defisit APBN 2,7% dikatakan. Apakah hal ini juga menjadi concern juga mengingat sudah sangat mepet menuju 3%, apalagi beberapa waktu lalu sempat ada kekhawatiran bahwa pemerintahan berikutnya ada possibility bahwa akan ada di atas 3% karena berbagai program yang cukup populis begitu, Mas Michael? Iya, untuk defisit di 2,7% memang dekat ya dengan batas atasnya di 3%. Namun di sisi lain memang penerimaan ada sedikit tambahan, mungkin dari sisi PNBP atau dari cukai gitu ya. Terus kalau dari sisi belanja, memang pemerintah harus lebih selektif lagi gitu untuk belanjanya dicairkan gitu. Jadi tidak bisa
karena ini mau pilkada nih, Iya. biasanya agak ada kemungkinan jor-joran juga belanjanya gitu untuk hal-hal yang tidak produktif gitu. Ini harus dipikirkan sehingga defisitnya tidak lewati sampai 3% gitu. Termasuk untuk tahun depan kemarin market sangat concern ya dengan bergerak sangat volatile gitu, merespon rumor-rumor mengenai defisit di 2025. Nah, pemerintah kan mulai akan membahas APBN 2025 di Agustus nanti. Nah, itu harusnya pemerintah baru maupun tim transisi sekarang itu juga harus memikirkan komponen itu jangan sampai mengganggu ketenangan pasar. Baik, tapi kalau kita lihat secara global ini kan juga masih sangat volatile begitu, masih ada perang geopolitik dan juga masih banyak krisis pangan di negara-negara lain begitu. Apakah jika memang di pembahasan Agustus nanti pemerintah ini bisa menenangkan pasar, ini akan memberikan dampak yang signifikan di saat di global juga pasar mungkin masih ragu? Iya, kalau untuk menenangkan pasar memang harus ada kepastian gitu dari pemerintah gitu ya. Kalau mereka dari sisi defisit fiskal itu sangat berhati-hati gitu, tidak gegabah menerbitkan utang yang terlalu besar atau mengeluarkan program-program yang menghabiskan anggaran yang terlalu besar gitu. Jadi memang kalau seperti Fed Fund Rate masih dimungkinkan turunnya awal tahun depan gitu. Terus dia tuh pasti akan berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah. Nah, nilai tukar rupiah kan salah satu asumsi makro yang bisa mempengaruhi pergerakan APBN gitu ya, terutama di sisi belanja gitu. Nah, kalau pemerintah tidak bisa memberikan kepastian dari sisi APBN, itu tentu tidak baik buat market sendiri gitu. Oke, Mas Michael, kalau di first half saja penerimaan pajak dikatakan Sri Mulyani ini ada penurunan, bagaimana dengan nanti sampai akhir tahun? Apakah ada potensi bahwa target penerimaan pajak ini tidak tercapai? Ada potensi penerimaan pajak tidak tercapai sampai akhir tahun gitu. Makanya pemerintah sudah antisipasi dengan memperlebar defisit dan menggunakan SAL untuk menutup penerimaan yang tidak mencapai target itu. Oke, baik, terima kasih atas ulasannya. Michael Jeffriando, Managing Director CNBC Indonesia telah bergabung bersama kami dalam segmen Editor's View.